Halo sob, kembali lagi di channel No Intro. Gimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan diberikan umur yang panjang agar kalian bisa memperpanjang yang perlu diperpanjang. Kali ini aku bakal nyeritain alur cerita film yang berjudul. Film ini nyeritain tentang keluarga psikopat. Ya, bisa dibilang keluarga kanibal yang suka makan daging manusia seperti Sumanto. Oke, tanpa basa-basi di awal, langsung saja ke videonya. Check in box. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kejadian yang terjadi di Finlandia. Seorang gadis muda bernama Alia berlari dari beberapa pria di hutan. Ternyata pria yang mengejar Alia sebenarnya adalah anggota keluarganya sendiri. Dia kemudian terjun ke danau, tetapi para pria berhasil menangkapnya sebelum dia tenggelam. Setelah itu, scene berpindah ke bank, di mana seorang pria bernama Rek sedang mengantri untuk tujuan tertentu. Tidak yakin mengapa dia ada di sana, tetapi jelas bahwa dia ada di sana untuk melihat Medi, kekasihnya. Saat Rek sedang berbicara dengannya, tempat mereka tiba-tiba diserang oleh perampok yang langsung membunuh seorang penjaga keamanan di bank. Akibatnya, situasi yang tadinya tenang menjadi tegang. Rek kemudian melihat pistol di tas wanita, tetapi wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa karena terlalu berisiko baginya untuk bertindak dalam situasi berbahaya seperti ini. Saat semua orang terancam, Rek tiba-tiba bertingkah aneh, seolah-olah dia mencoba menahan emosinya agar tidak bertindak gegabah. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi, di mana tas wanita berisi pistol itu tiba-tiba terlempar tepat di dirinya. Setelah itu, scene berpindah ke ruangan sidang. Entah apa yang terjadi, namun Rek tiba-tiba digugat oleh hakim karena membantai semua perampok di bank. Terlepas dari kenyataan bahwa dia menyelamatkan banyak nyawa dalam insiden itu dan dianggap sebagai pahlawan, tetapi dia masih dihukum 8 tahun penjara. 8 tahun kemudian, kita diperlihatkan Rek yang telah dibebaskan dari penjara menatap majalah yang bergambar wajahnya sendiri. Untuk saat ini, muncul di majalah bahwa ia masih dianggap sebagai pahlawan. Setelah Rek keluar dari penjara, dia tidak dikucilkan oleh masyarakat, melainkan selalu diperhatikan oleh publik dan dikejar-kejar wartawan. Hal ini tentu saja membuat Rek merasa tidak nyaman. Dan pada titik inilah hati nuraninya sendiri, atau di sisi lain, dirinya muncul di alam fisik. Seperti yang bisa kita lihat, alter egonya lebih bersifat emosional daripada dirinya sendiri. Segera setelah Rek menyadari bahwa dia tidak tahan lagi dengan kehadiran mereka, dia bangkit dan melemparkan mejanya ke seluruh kelompok. Namun pada kenyataannya, itu semua hanya imajinasinya karena stres saat ini. Meskipun Rek secara luas dianggap sebagai pahlawan, namun tetap saja ada beberapa orang yang tidak menyukai upaya kepahlawanannya dan menganggapnya sebagai seorang psikopat. Rek kemudian pergi menemui temannya dan mengatakan bahwa dia muak dengan hidupnya yang sekarang tidak lagi normal karena begitu banyak orang yang tertarik padanya. Alhasil, dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kota itu dan pindah ke Finlandia. Ditambah lagi, alasan Rek ingin pergi ke Finlandia sangat rasional. Karena saat di penjara, dia menembakkan speedball dan mendarat tepat di Finlandia. Scene berpindah ke sebuah hutan yang menampilkan seorang pria berlari dari kejaran beberapa orang. Orang-orang yang mengejar pria itu terlihat seperti orang-orang di awal film, yang artinya seluruh insiden ini terjadi di Finlandia, yang akan menjadi tujuan Rek selanjutnya. Pria itu kemudian ditarik paksa oleh makhluk kuat yang terdengar menakutkan. Kembali lagi ke Rek, dia sekarang sudah di bandara dan seperti biasa ada seorang pria yang mulai merekamnya. Selain itu, Rek juga memperhatikan bahwa ada suami istri yang mengawasinya. Ketika keadaan mulai ribut lagi dan orang-orang mulai merekamnya, dia menjadi semakin kesal dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun, tampaknya suami pasangan itu sudah berada di toilet dan menatap Rek saat dia kencing di toilet. Dan saat Rek kembali ke tempat duduknya, istri pasangan aneh itu memberinya senyuman menyeramkan. Setelah Rek tiba di Finlandia, dia sedang menunggu taksi dan dari kejauhan ada seorang sopir taksi yang mengawasinya. Sopir taksi itu segera memotong jalur taksi lainnya dan berhenti tepat di depan Rek. Saat Rek berada di taksinya,
Sopir tersebut melepaskan gas anestesi yang menyebabkan dia tidak sadar diri dan akhirnya pingsan. Hey! 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 What the fuck? Di sebuah rumah, terlihat sebuah keluarga sedang menyiapkan makan malam dan tidak terlihat mencurigakan sama sekali. Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah ketika kita melihat Rek yang telah diculik dan diikat di ruangan bawah tanah. Saat ini tangan Rek diikat dan salah satu kakinya telah diamputasi. Rek yang baru menyadarinya mencoba berteriak tetapi dihentikan oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah hati nurani Rek yang menyuruhnya tutup mulut. Setelah itu, ia mewakili Rek untuk melampiaskan emosinya dengan meneriakkan apa yang terjadi padanya. Faktanya, hati nuraninya tampak lebih pintar dan lebih sadis daripada dirinya. Dan itu memainkan peran penting dalam hidup dan mati Rek. Dia juga dapat menganalisis situasi setiap insiden yang terjadi pada Rek. Setelah melakukan pengamatan, hati nuraninya menyimpulkan bahwa pelaku dari kejadian yang menimpanya sekarang adalah pasangan suami istri asing yang kita lihat di bandara di scene sebelumnya. Ketika Rek menangis dengan kondisinya, hati nuraninya tidak tahan dan mulai memikirkan cara untuk keluar dari sana. Namun karena kuatnya dasi yang mengikat tangannya, hati nuraninya memiliki cara lain untuk memastikan kelangsungan hidup Rek. Menurut hati nuraninya, jika pelaku tiba-tiba muncul, ia harus berpura-pura tidak sadar. Sementara itu, semua anggota keluarga sedang tidur di lantai atas. Namun anak bungsu dari keluarga itu belum tidur dan penasaran dengan korbannya. Rek yang belum punya cukup waktu untuk melepaskan tali, mencoba melepaskan tali itu dengan giginya. Anak laki-laki itu memutuskan untuk pergi ke ruangan bawah tanah tempat Rek ditahan. Anak laki-laki itu memasuki ruangan bawah tanah. Rek langsung berpura-pura tidak sadarkan diri. Rek kemudian mengetahui bahwa orang yang datang hanyalah seorang anak kecil. Sehingga ia membuat rencana, yaitu menjadikan anak tersebut sebagai sandera untuk mengeluarkannya dari tempat itu. Dia mencoba membujuk Olive sebelum menendang wajahnya dengan kakinya yang diamputasi. Dia menjepitnya dengan kedua pahanya. Tidak lama kemudian, kakaknya menyadari bahwa adiknya tidak ada di tempat tidur. Jadi dia memutuskan untuk mencarinya di ruangan bawah tanah. Ternyata wanita ini bernama Ellie, dan dia adalah gadis muda yang telah mencoba melarikan diri di beberapa pria sebelumnya. Ellie menjelaskan bahwa keluarganya lah yang menculik Rek saat ini. Pada titik ini, Rek mengancam akan mematahkan leher bocah itu jika Ellie mencoba membunuhnya. Namun karena Rek terlalu panik dengan keselamatannya sendiri, dia tidak sengaja melepaskan Olive yang membuatnya kehilangan jaminan untuk keluar dari sana. Saat Olive ditemukan tidak sadar diri di kamar, keluarga psikopat membawanya ke rumah sakit. Sang ibu kemudian menampar Ellie karena mengira Ellie telah menyakiti adiknya. Pada titik ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Ellie memiliki sifat yang berbeda dari keluarganya, dan dia dapat menjadi peluang besar bagi Rek untuk keluar dari sana. Peluang itu semakin besar ketika Ellie tiba-tiba tersenyum dan membayangkan dirinya menikah dengan Rek, yang berarti dia tertarik pada Rek dari pandangan pertama. Slebeu. Karena keluarganya ada di rumah sakit, Ellie langsung turun menemui Rek dan merawat kakinya yang diamputasi. Ellie kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Rek bahwa Ellie menyukai Rek. Pada titik inilah dia mulai menceritakan tentang bagaimana keluarganya mulai menculik orang-orang dan menjadikannya sebagai makanan, terutama makanan favoritnya adalah kaki manusia. Sejak kelahiran kakak laki-lakinya yang pertama, dia sudah menderita kelainan, menyebabkan dia mendambakan dan memakan daging manusia. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa dia mulai menggigit ayahnya ketika dia masih bayi. Oleh karena itu, keluarganya mulai menculik orang untuk memuaskan rasa lapar kakak laki-lakinya. Ketika sang kakak tidak terlalu menyukai daging orang tersebut, mereka terpaksa mencari korban lain sebagai penggantinya. Malam demi malam kematian datang di kehidupan Alia, dan dia telah mencoba berkali-kali untuk melarikan diri dari keluarganya. Tetapi mereka selalu bisa melacak Alia sampai mereka mengejarnya ke dalam sangkar kayu yang dibangun oleh ayahnya. Setelah bercerita, Alia mulai merasa kasihan pada Rek dan meninggalkan pisau di lantai. Alia meminta Rek untuk mengambil pisau itu sendiri. Namun ketika Rek berhasil mendapatkannya dan mencoba memotong tali, ketiga saudara Alia tiba-tiba muncul dan berniat untuk segera mengeksekusi Rek. Rek kemudian langsung berpura-pura tidak sadarkan diri dan rencananya berhasil karena saudara-saudara Alia membatalkan niat mereka. Sementara itu, hati nurani pribadinya terlihat sangat marah dan sangat ingin mengakhiri hidup mereka. Dan kita akan segera melihat bahwa keluarga kanibal ini yang telah memilih orang yang salah untuk diculik. Setelah itu,
Mereka melihat kaki Rek yang sudah dibalut perban dan mereka langsung mencari Alia di kamarnya. Tapi Alia ternyata bersembunyi di ruangan bawah tanah dan tiba-tiba kakaknya kembali ke sana dan membawanya ke atas. Setelah itu, Rek disuntikkan dengan cairan yang membuatnya tiba-tiba tertawa. Kita dilihatkan kembali ke 8 tahun yang lalu saat Rek melawan para perampok di bank. Kita akhirnya bisa melihat betapa brutalnya Rek saat dia membantai semua perampok di sana. Terlihat hati nuraninya yang menguasai dirinya saat itu. Dan dengan kebrutalannya, ia berhasil menjadi pahlawan bagi semua pengunjung di sana. Dan pada akhirnya, ketika Rek mencoba menyelamatkan kekasihnya, perampok itu ketakutan karena Rek tidak peduli siapa yang akan mati di sana. Setelah Medi dibebaskan, Rek yang dipengaruhi oleh egonya sendiri kemudian menembak perampok dan senjata perampok itu tanpa sengaja menembak ke dalam lemari. Hal naas terjadi ketika seorang pegawai bank yang bersembunyi di dalam lemari tewas akibat terkena tembakan. Jadi inilah alasan mengapa Rek divonis 8 tahun penjara, karena diduga mengorbankan nyawa orang lain untuk memuaskan keinginannya. Ditambah lagi karena hukuman Rek terlalu panjang. Medi yang telah diselamatkan olehnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka karena tidak ingin membuang waktu untuk menunggu Rek dibebaskan. Scene berpindah kembali ke Rek ketika dia sadar kembali. Dia menyadari bahwa kakinya sedang dipotong oleh psikopat pada saat itu. Dia kemudian menendang psikopat yang menyebabkan psikopat bergegas pergi untuk mendapatkan obat bius. Dan pada saat yang sama, Rek mencoba memotong tali yang mengikat tangannya dengan pisau dari Alia. Ketika pria itu kembali kepadanya, Rek dengan cepat menusukkan pisau ke lubang telinganya. Tanpa membuang waktu, Rek ini mencari beberapa alat dan senjata yang dibutuhkan untuk melarikan diri. Untungnya dia menemukan beberapa alat yang akan membantunya di adegan berikutnya. Rek mencoba melakukan yang terbaik untuk sampai ke lantai paling atas, mengandalkan tongkat golf yang dia pasang di kakinya. Setelah dia berhasil keluar dari ruangan bawah tanah, hati nuraninya menyuruhnya untuk membawa Alia keluar dari situ. Rek kemudian berjalan keluar rumah dan memikirkan kata-kata hati nuraninya lagi. Sepertinya mereka telah membuat keputusan tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya setelah ini. Ketika kedua orang tua Alia pulang dari rumah sakit, mereka dikejutkan oleh noda darah di depan rumah mereka. Dan ternyata anak mereka masih tertidur. Orang tua mereka mengumpulkan dan memarahi mereka karena membiarkan Rek melarikan diri. Khawatir bahwa Rek akan kembali dengan polisi, mereka berencana untuk pindah dari rumah itu. Tetapi sepertinya rencana mereka akan gagal. Ternyata Rek telah menunggu mereka di bawah meja, dan dia membunuh mereka satu persatu menggunakan pistol paku. Saat Rek mencoba menembak ibunya, peluru paku habis, dan dia menendang kepala ibunya dengan tongkat golf yang menempel di kaki yang diamputasi. Saat putranya melihat kejadian itu, dia mencoba menyerang Rek, tetapi Rek dengan cepat melemparkan pisau ke tubuhnya, sehingga menyebabkan dia mati. Alia kemudian membunuh ibunya sendiri, yang baru saja bangun dari pingsan. Setelah semua kejadian mengerikan ini, mereka masih belum bebas, karena masih harus menghadapi kakak kanibal tertua Alia. Kakaknya akhirnya muncul, menuruni tangga dengan tubuh besar seperti monster. Dan pada akhirnya, Rek dan si kanibal saling bertarung. Dan ketika Rek berhasil berpegangan pada pintu lemari es, dia melihat ada potongan kaki kanannya di dalam. Ia terlihat senang, karena ternyata kaki kanannya masih belum dimakan kanibal, karena rasanya tidak enak. Dia kemudian mengambil kaki kanannya dan segera menusukkannya ke mulut kanibal. Setelah semuanya selesai, Rek membawa Alia kembali ke Amerika, tempat mereka memutuskan untuk tinggal bersama di sana. Dan akhirnya film pun tamat. Oke sob, gimana menurut kalian tentang video ini? Jika kalian suka dengan video ini, silahkan komen and subscribe channel ini.